Kenapa, Sanam? Kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku, Sanam? Kenapa? Kenapa? Kenapa, Sanam? Apa, Sanam? Kenapa? Apa aku melukaimu? Apa aku pernah melukaimu, Sanam? Kenapa, Sanam? Kenapa kau lakukan ini padaku? Apa yang kurang dalam cintaku, Sanam? Kenapa kau menipuku dan meninggalkan aku? Kau ingin uang, ha? Apa kau menginginkan uang? Aku mencintaimu, Sanam. Aku sangat mencintaimu. Aku akan berikan semua kekayaan di dunia. Aku akan berikan semuanya. Kenapa kau menipuku seperti ini, Sanam? Ternyata ibu benar. Kau melakukan ini untuk membalas dendam. Jika kau bisa melakukannya, maka aku juga bisa. Setelah hari ini, aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi, Sanam. Aku membencimu. Aku sangat membencimu, Sanam. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi, Sanam. Aku membencimu. Ya Allah, aku ingin melihat Ahil. Keinginanku untuk melihatnya telah membawa kehidupan baru. Karena setiap saat tanpa keberadaannya seperti sebuah kematian. Mulai besok, aku dan Ahil akan memulai hidup baru. Tolong kuatkan cinta kami. Buatlah hubungan kami begitu kuat, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Tuan Ahil, kamu pergi kemana? Kemana kenangan Sanam tidak mengikutiku? Aku merasa tercekik. Aku bisa melihat Sanam di setiap sudut rumah ini. Wajah Sanam selalu ada di depan mataku. Dimanapun selalu ada wajah Sanam. Aku tidak bisa terlepas dari dia. Kendalikan dirimu, Tuan Ahil. Tuan Ahil, kamu pergi kemana, Tuan? Tolong tinggalkan aku sendiri. Tuan Ahil, tunggu, aku datang, Tuan. Nyonya, Nyonya, tolong jelaskan padaku kenapa aku dihukum. Aku tidak melakukan sesuatu yang salah. Nyonya, aku mohon pada Nyonya, tolong biarkan aku. Nyonya bilang kalau Ahil akan memperlakukanku seperti istrinya. Dia akan memberikanku semua kebahagiaan. Tapi Nyonya, kenapa kebahagiaanku malah menjadi kekecewaan? Katakan padaku Nyonya, apa kesalahanku? Tolong katakan. Cukup, jangan menangis lagi. Apa kau pikir nasib bisa berubah? Kau lihat, aku sudah membawamu ke rumah yang besar ini. Dan aku akan membuat Ahil suka padamu. Tapi sebelum itu, kau harus melakukan apa saja yang aku perintahkan padamu. Aku ingatkan, kalau kau tidak boleh membantah sedikit pun apa yang akan kuperintahkan padamu. Mengerti?
Aku belum pernah melihat gadis naas seperti dia sebelumnya. Hanya Tuhan yang tahu dia terkena mantra jahat apa. Saat dia lahir, orang tuanya meninggal. Dan bibinya yang membesarkannya, yang mendidiknya, membuatnya sekolah dengan sangat tinggi. Dia juga meninggal dan meninggalkan beban ini padaku. Sejak hari itu, kami selalu saja mendapatkan nasib buruk. Anakku terkena demam berdarah juga karena dia. Dan meskipun kau tahu semua ini, apakah kau tetap ingin membawanya? Itu semua bukan urusanmu. Sekarang, serahkan dia padaku. Dia akan mengubah nasibmu menjadi lebih baik. Aku akan memberimu lebih banyak uang. Sebagai imbalan yang tidak pernah kau bayangkan. Kau boleh membawanya pergi hari ini. Semakin cepat kau membawanya pergi, itu semakin baik. Tapi sebelum kau bawa, aku punya satu syarat. Bahwa kau tidak boleh membawanya kembali. Dan kalau kau ingin menyingkirkannya, kau bisa meninggalkannya dimanapun. Tapi sebaiknya jangan ke rumah ini lagi. Kenapa kau menangis? Kehidupanmu akan segera berubah. Nasibmu akan membaik. Kau tidak usah menangis lagi. Hentikan tangismu itu. Aku akan membawamu ke sebuah rumah yang besar, di mana semua kesedihan itu akan sirna. Mulai hari ini dia adalah milikku. Tolong kau jaga dia sampai aku kembali untuk menjemput gadis itu. Ya Allah, permainan apa ini? Aku pikir kau menyembuhkan kesedihan semua orang. Tapi kenapa kau terlihat tidak peduli? Kenapa kau mengeluarkan aku dari satu masalah dan menambahkan lagi masalah lain? Sudah cukup, Tuan Ahil. Apa yang sedang kau lakukan? Sudah berhentilah meminum minuman itu. Kenapa kau meracuni diri sendiri? Apakah ini akan memberimu ketenangan, Tuan? Kau benar, Latif. Ini tidak memberiku ketenangan. Sekarang aku tidak akan pernah menemukan ketenangan dalam hidupku lagi. Tidak ada hal baik yang akan pernah terjadi padaku sekarang, Latif. Karena semua kebaikan, perdamaian, dan cinta, Sanam telah membawa bersamanya. Sanam telah membawa cintaku bersamanya. Sanam telah membawa semangatku. Tidak, Tuan Ahil. Ingat, Latif. Sanam ingin aku berhenti minum. Aku mencoba untuk berhenti dan memulai kehidupan ini lebih bersih. Dan apa yang kudapatkan sekarang? Penipuan. Dia menjelaskan padaku arti cinta. Tapi apa yang kudapatkan? Aku tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali penipuan. Latif, Sana memunculkan emosi dalam hatiku. Yang aku tidak tahu itu ada. Tapi apa yang kudapatkan sebagai imbalannya? Penipuan. Melalui mata Sanam, aku menyadari bahwa hidup ini begitu indah. Suatu kali Sanam pernah mengatakan bahwa dia tidak senang dengan pernikahan ini.
Dia tidak senang denganku. Aku bersumpah pada Tuhan. Aku akan berusaha melupakannya. Dia bisa saja mengatakan bahwa dia tidak siap. Dia membutuhkan waktu. Aku bersumpah, Latif. Aku akan menunggu selamanya. Tapi apa yang kumiliki sekarang? Tidak ada. Kecuali kenangan. Sampai kemarin itu semua saat-saat yang paling indah. Tapi sekarang, itu semuanya kenangan kebohongannya saja. Dan Sanam telah menikam aku dari belakang. Sanam menikam aku dari belakang, Latif. Ternyata Sanam itu tidak setia. Dia mengajari aku pelajaran yang baik untuk mencintainya. Tapi Latif, ini adalah hal yang baik. Ternyata selama ini aku sudah ditipu. Setidaknya aku mendapatkan pelajaran. Karena kau tahu, Latif, aku bukanlah orang yang hancur setelah ditipu oleh cintanya. Aku bukan orang semacam itu. Tapi aku salah satu dari mereka yang akan hidup dengan penipuan ini. Dengan hati yang penuh dengan luka. Dan aku bersumpah, kalau saja Sanam bisa mendengar hal ini. Mulai hari ini, bahkan dari detik ini, aku akan melupakan Sanam. Dari ingatanku dan dari pikiranku. Aku akan menghapus ingatannya dari pikiranku dan aku akan sembunyikan setiap saat bersamanya dalam hatiku. Aku tidak butuh siapapun, Latif. Tidak satu pun. Bahkan ini, Latif. Bahkan ini pun tidak. Ya Allah, sini. Ayo, duduk sini. Lihat. Ada pecahan beling di kakimu. Biarkan aku mengambilnya. Au. Aku tahu, pasti rasanya sakit. Darahnya banyak. Ya ampun, keterlaluan sekali orang yang membuangnya. Bagaimana bisa dia melemparkan botol di jalanan seperti itu? Kan banyak orang. Bisa melukai siapa saja. Au. Pasti rasanya sakit. Tunggu sebentar ya. Aku akan memberikan obat pada lukamu. Sebentar. Tunggu saja. Aku tidak akan pernah mengampuni orang yang bodoh seperti itu. Kalau aku ketemu dia, akan kupatahkan kakinya. Kenapa kakinya? Karena aku yakin dia telah melemparkan botolnya dengan kedua tangannya. Sehar, kenapa kau marah-marah seperti itu? Jangan mengatakan itu. Lukanya tidak parah. Tapi siapapun yang melemparkan botol, aku yakin hatinya pasti sedang terluka. Tidak heran orang miskin mencari hiburan dalam racun ini. Ya Allah, kau membantu setiap orang kan? Tolong bantu pria malang itu juga. Aku tidak percaya. Apa kau itu normal? Apa kau tahu? Kau tahu di rumah ketika semua orang memujimu, dulu aku berpikir mereka berbicara mengenai beberapa alien. Karena bagaimana bisa makhluk hidup yang normal menjadi sangat baik? Ternyata aku salah. Kau, maksudku, sangat-sangat baik. Kau terluka, kau berdarah, kau kesakitan. Tapi kau tidak peduli dengan semua itu. Kau bersimpati pada orang yang melemparkan botol dengan sangat sembrono di jalanan. Dan satu lagi, kau bahkan tidak kenal dia. Sehar, aku memang tidak tahu orang itu. Tapi aku mengerti rasa sakitnya cinta.
Aku tahu bagaimana rasanya ketika orang yang kau cintai tidak ada bersamamu. Aku berdoa bahwa tidak ada yang menahan rasa sakit itu. Aku mencintaimu, Suneri. Aku mencintaimu, Suneri. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Setelah aku bertemu denganmu, aku sadar bahwa hidupku tidak lengkap. Jadi, maukah kau melengkapi hidupku? Kau kenapa, Sehar? Tidak. Ayo, kita sudah terlambat. Dengar ya. Kau bilang semua orang memujiku di rumah itu. Siapa yang memujiku? Kau ingin tahu siapa yang selalu memujimu. Tapi kalau aku beritahu, aku dapat apa? Mau tahu dapat apa? Ini, kutunjukkan padamu. Aduh, Anak nakal. iya, aduh. Baiklah, aku akan katakan padamu. Hati-hati. Tidak, aku tidak apa-apa. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Haya, ada apa? Kenapa kau menangis? Faiz, apa yang sudah kita lakukan di sini? Apa yang terjadi? Faiz, jawablah, aku bertanya padamu. Ceritakan apa yang terjadi semalam. Tadi malam kita melakukan apa yang biasa dilakukan oleh pasangan suami istri. Apa ada yang salah dengan itu, Haya? Bukankah kau mengatakan bahwa kau telah bisa menerimaku kembali? Jadi kenapa kau menangis? Faiz, ini tidak mungkin. Haya, tatap mataku. Aku mengerti kau tidak membayangkan kalau malam pertama kita akan seperti ini. Tapi apa yang terjadi, sudah terjadi. Dan kurasa kita tidak perlu memberitahu siapapun tentang hal ini. Bahkan tidak juga kepada Rahat. Apa kau mengerti maksudku, Haya? Apa yang sedang nenek lakukan?
Aku berusaha menyihir beberapa kenangan. Kalian tahu, ketika kalian masih kecil, ibumu mengumpulkan embun ini dan memijatmu dengan itu. Tetesan embun itu sangat istimewa karena berkat ibumu ada di dalamnya. Dan itu akan membantu memerangi kejahatan. Ya Allah, anakku telah menanggung banyak hal. Berikanlah mereka kekuatan untuk membalas kematian ayah dan ibu mereka. Untuk membalas semua air mata mereka. Sayang, pagi ini sangat istimewa. Rasanya seperti roda waktu berputar mundur. Kedua anakku bersama denganku. Setelah bertahun-tahun, aku merasa semua tanggung jawabku sudah berakhir. Dan aku ingin sekali kembali ke Punjab. Bagaimana nenek bisa berpikir bahwa kami akan membiarkan nenek ke Punjab? Nenek tidak bisa meninggalkan kami. Nenek sedang sakit. Nenek perlu istirahat. Lalu siapa yang akan menjaga nenek di sana? Masa nenek sendirian di sana? Tidak sayang, aku akan baik-baik saja. Dan aku akan merasa lebih baik. Aku tidak khawatir lagi tentang kalian berdua sekarang. Kalian berdua dengan satu sama lain. Seperti kekuatan masing-masing. Kalian berdua akan saling menguatkan. Tapi Nek, setelah kebahagiaan kembali dalam hidup kami, nenek akan meninggalkan kami. Nenek tidak bisa meninggalkan kami begitu saja. Tolong jangan tinggalkan kami, Nek. Lagi pula nenek. Aku baru saja mendapatkan cinta dari nenek. Dan nenek langsung meninggalkan aku. Aku tidak akan membiarkan nenek pergi. Anakku, apa ada ibu yang ingin meninggalkan anak-anaknya? Tapi apa yang bisa aku lakukan? Kalau aku tinggal di sini, maka kalian berdua akan khawatir tentang aku. Dan aku tidak mau menjadi kelemahan untuk kalian. Kelemahan. Nenek adalah kekuatan dari kami. Nenek memberi kami keberanian. Lagi pula tidak ada orang di sana menjaga nenek. Sayang, aku punya rumah sendiri. Ketika kota ini mengambil semuanya, tempat itu memberikanku perlindungan. Kalau kalian berdua mencintaiku, maka kalian tidak akan menghentikanku. Aku ingin kembali ke Punjab. Apa nenek tahu kami sangat menyayangi nenek lebih dari hidup kami. Tapi kalau benar-benar nenek ingin pergi, kami tidak akan menghentikan nenek. Sayang, aku tahu ini hari yang spesial. Karena kau akan memberitahu Ahil rahasia terbesar dalam hidupnya. Tapi ingat sayang, itu tidak mudah untuk seseorang mendengarkan hal-hal tentang ibunya. Dan terutama untuk Ahil, karena Tanvir telah membutakan dirinya. Kau jangan pernah kehilangan kesabaranmu, nak. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin kalian berjanji padaku kalau kalian akan membalas kematian ayah dan ibu kalian.
Setiap luka yang Tanfir berikan pada kita, kalian akan membuatnya membayar untuk itu. Bahkan kalau kalian harus menghadapi sejumlah kesulitan. Sayang, kalian berdua itu kembar. Kekuatan kalian 2 kali lipat. Kalian putri Asad Ahmed Khan dan Zoya. Asad adalah anakku yang pemberani. Kalian memiliki kekuatannya. Dan kalian juga memiliki keberanian Zoya. Berjanjilah kalian tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Meskipun bayangan kita meninggalkan kita sesaat, tapi kalian tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Sayang, kalian berdua terhubung, bahkan sebelum kalian lahir. Ini adalah hubungan suci. Bagaimanapun, kalian tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Berjanjilah. Ayo berjanjilah. Kami berjanji pada nenek, kami akan mengisi pembuluh darah kami dengan semangat baru. Kami tidak pernah takut kematian atau hidup ketakutan, karena kami punya Allah. Dan kami akan mengubah api menjadi air. Dan perseteruan sudah dimulai. Kami akan mengakhiri kisah itu. Latif, Hati-hati, Tuan. Hati-hati. aku ingin melihat Sanam, Latif. Sanam? Ya, Sanam. Istri baruku Sanam. Yang menyelamatkan kehormatan keluargaku. Yang menyelamatkan kehormatan Nawabs. Dia ada di sana? Aku akan menemuinya. Ayah, Sanam? 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 Lihat itu, Nyonya. Lihat itu.
Aku, dia, dia, dia jatuh. Jadi aku. Memangnya kenapa kalau Ahil jatuh? Dia jatuh dalam pelukanmu, kan? Ngomong-ngomong, aku ingin melihat Ahil dalam sebuah cahaya yang baru. Ketika dia sadar, kau adalah istrinya. Aku ingin kau mempelajari sopan santun, dan juga dia harus melihat begum dari Bopal pada dirimu. Iya, Ya ampun Nyonya, Nyonya coba lihat dia. Apa yang kau kenakan ini, ha? Gazala, Ya, beri dia sesuatu. iya, ya. Sampai kemarin ini milik Sanam lama. Tapi sekarang jadi milik Sanam baru. Maksudku miliknya. Gazala, Iya, sebentar Nyonya. Ambil ini. pakai itu dan bersiap-siaplah. Aku ingin kau menyiapkan sarapan untuk Ahil ketika dia bangun. iya. Kita pergi, Gazala. Iya. Buat yang banyak ya. Apa yang kau buat? Sarapan, gorengan, dan juga roti, dan aku membuat kebab. Jadi, ini yang kau berikan untuk makan malam aku dan anakku? Asal kau tahu saja kalau anakku suka makanan Eropa. Gazala, Iya, kau panggil Latif dan buatkan sarapan untuk Ahil. iya, Dan ingat, jangan membuat kesalahan. iya. Ayo pergi. Dan kau? Apa kau tidak tahu apa yang harus dibuat dan yang tidak? Ini apa? Makanan apa ini? Hah? Makanan apa? Apa yang kau buat? Nyonya, kenapa Nyonya membuangnya? Maksudku aku bisa memakannya. Dengar ya, kau bukan lagi Sanam yang memakan makanan sisa. Sekarang kau adalah menantu di keluarga ini. Jadi kau harus mentaati semua peraturan di rumah ini. Sekarang kau adalah begum atau ratu muda di keluarga Bopal. Mengerti? Satu hal lagi. Kau akan makan apapun yang Ahil makan, apapun yang dia suka. Jika kau ingin Ahil segera melupakan Sanam yang dulu, maka kau harus bisa menjadi seperti yang dia inginkan. Mengerti? Mengerti? Iya. Hebat Faiz, langkah pertamamu luar biasa. Sekarang mari kita bermain permainan suami istri ini secara resmi.
Maafkan aku ya, Faiz. Tidak masalah, tidak masalah. Ini kesalahanku, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak membuatmu terkejut. Ini salahku, aku minta maaf. Tidak apa-apa, akan kuberi obat, nanti juga akan sembuh. Haya, maukah kau membantuku? Coba kau lihat di mana aku terluka. Aku tidak bisa mengoleskan obat dengan benar. Jadi tolong oleskan obatnya di sini. Tolonglah. Oke, itu baik-baik saja. Aku akan mengurusnya sendiri. Tunggu dulu, Faiz. Aku akan membantumu mengobatinya. Terima kasih. Ya Allah, aku tidak pernah membayangkan akan kembali ke rumah ini lagi. Aku ingin rumah dengan ruang yang terbuka. Banyak cahaya. Dan kuputuskan kamarnya di mana. Saat masuk ke sini akan ada aula besar. Oh ya, kamar tidur sebelah kiri dan kamar anak-anak tepat ada di sebelah kamar tidur. Setiap langkahku akan lebih dekat dengan Ahil. Tolong berikan aku kekuatan agar aku bisa memberitahu Ahil kebenaran. Ya Allah, tolong berikan aku kekuatan. Tolong agar aku bisa ketemu Ahil lagi. Hari ini, aku akan mencari tahu siapa pria bertopeng itu. Bagaimana? Rahat sudah memasang kamera CCTV di dalam rumah ini untuk keselamatanku. Jadi jika terjadi sesuatu, aku akan tahu. Rahat tidak pernah mengatakan apa-apapun padaku tentang kamera. Ngomong-ngomong, di mana dia memasang kameranya? Aku tidak melihatnya. Faiz, kameranya tersembunyi. Rahat memasangnya ketika dia melanjutkan tugasnya terakhir kali. Dan aku sudah meminta rekaman kejadian pada malam kemarin. Dan aku menelpon badan keamanan, mereka akan datang sebentar lagi. Itu hal yang bagus. Dengan cara ini maka kita akan tahu siapa pria yang berkerudung itu yang menerobos masuk rumah. Kurasa mereka sudah datang. Jika Haya sampai tahu bahwa akulah sebenarnya orang itu, maka permainanku akan hancur. Nyonya, Ada apa? aku... Ayo bicara saja, katakan ada apa? Suamiku, Nawab muda, Ahil. Ahil kenapa? Ada apa dengan Ahil? Ahil, dia... Aku melakukan apa yang Nyonya katakan. Aku membawa sarapan ke kamarnya, Lalu? lalu dia marah padaku. Dan kemudian dia membuang semua sarapannya. Lihat Nyonya. Lihat di sana, dia pergi.
Apa kau tidak tahu kemana dia pergi? Aku tidak tahu kemana dia pergi, tapi tolong hentikan dia. Dia bilang kalau dia tidak ingin tinggal di rumah ini lagi. Dia bilang rumah ini hanya membuatnya menderita. Dia meninggalkan rumah ini, Nyonya. Tolong hentikan Biarkan dia. saja. Kau khawatir pada gadis itu. Gadis rendah dan cara berpikir rendahan. Nyonya, permisi. Ya ampun, Sanam. Oh, Sanam, selamat datang. Kau sudah berusaha untuk mencoba merusak kehidupanku. Itu benar, bukan? Ayolah, tidak mungkin aku melupakanmu. Begitu juga denganmu, kan? Wanita buta itu telah membunuh ibu dan ayah kita. Oh iya, aku ingin memperkenalkan padamu dengan seseorang. Tunggu, biar ku panggilkan. Dia bernama Sanam. Kenapa kau diam? Bukankah dia lebih cantik daripadamu? Ya Allah, dia itu sudah menyelamatkan anakku dari kejahatan. Masya Allah. Latif, di mana Ahil? Tuan Ahil, dia... Aku akan melihatnya sendiri. Ini rumahku. Bukan restoran. Di mana kau bisa datang dan juga pergi sesuka hatimu, Sanam. Kau sudah meninggalkan pernikahan. Dan kau membuat malu anakku Ahil di depan semua orang. Apa yang kau pikirkan? Kenapa kau bisa melakukan semua itu, Sanam? Kau pikir aku akan melewatkan sebuah kesempatan yang baik? Asal kau tahu, gadis ini bukan gadis biasa. Dia adalah ratu muda Bhopal yang sekarang. Dia adalah istri Ahil yang baru.